Hai, kali ini kita ketemu lagi di Geospatial Channel Part 2 menuju Kabupaten Dharmasraya. Nah, di perjalanan kita kali ini kita udah nyampe di Kabupaten Solo menuju Kabupaten Dharmasraya ya. Nah, gimana sih serunya perjalanan aku nantinya? Nanti silakan selalu pantau channel aku dan selalu tonton ya. Nah, ini udah nyampe di perbatasan antara Kabupaten Solo dan Sawah Lunto ya, Kabupaten Sawah Lunto. Nah, ini adalah gerbang perbatasannya. Nah, ini Sawah Lunto. Selamat datang di Kabupaten Sawah Lunto. Nah, jadi kalau mau menuju Dharmasraya itu kita melewati beberapa kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat. Yang pertama dari Kota Padang, kita masuk di Kabupaten Solo, dan kemudian dari Kabupaten Solo kita masuk kotanya, Kota Solo, dan kemudian kita masuk wilayah Kabupaten Solonya lagi, dan kemudian ini masuk di Kabupaten Sawah Lunto. Nah, jadi sedikit aja, Sawah Lunto itu dulu sebenarnya gabung ya antara Sijunjung dengan Sawah Lunto. Namanya dulu Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung. Tapi kemudian ada pemekaran wilayah dan kemudian akhirnya Sawah Lunto berdiri sendiri dan Kabupaten Sijunjung juga berdiri sendiri. Nah, seperti apa sih perjalanan kita? Bakal seru pastinya. Dan simak terus ya perjalanan Geospatial Channel menuju Kabupaten Dharmasraya. Nah, ini ada sedikit kemacetan nih di perjalanan kita. Kalau nggak salah ini adalah pasar. Nah, jadi kemacetan ini terjadi karena adanya antrian kendaraan yang melewati pasar Silungkang ya. Ini salah satu pasar di pinggir jalan yang selalu rame nih biasanya, dan tentunya ini adalah masih di kawasan Kabupaten Sawah Lunto. Nah, jadi ini namanya pasar Silungkang. Nah, jadi aku dari Solo itu sekitar agak udah siang ya, sekitar jam 2 siang. Nah, menurut orang-orang yang udah sering jalan ke Sawah Lunto, jadi nanti ada beberapa titik kemacetan yang bakalan menghambat perjalanan kita nantinya tepatnya di Kabupaten Sijunjung nanti kalau udah masuk di Kabupaten Sijunjung. Tapi kita nggak tahu apakah sampai sekarang itu masih ada sih titik kemacetannya atau gimana. Nanti kita bakalan lihat. Jadi kalau teman-teman yang mau melewati jalan ini nanti bakalan bisa sebagai informasi juga untuk teman-teman semuanya, apakah titik kemacetannya tuh masih ada atau Nah, jadi nanti kita bakal lihat di perjalanan ini seperti apa sih, dan ada berapa titik kemacetan yang bakal menghambat perjalanan kita. Nah, jadi biasanya kalau dari Solo ke Dharmasraya itu hanya sekitar 2 jam ya jarak tempuhnya. Tapi karena ada kemacetan ini, nanti kita bakal nempuh berapa jam, kita lihat aja ya. Nah, oke, ini kita udah masuk di Kabupaten Sijunjung. Tadi itu udah ada selamat datang di Kabupaten Sijunjung. Nah, inilah dia, ini masuk Kabupaten Sijunjung, yang mana katanya titik kemacetan itu mulai ada di jalan Kabupaten Sijunjung.
Jadi jalan ini merupakan jalan lintas antar provinsi ya, dari provinsi Sumatera Barat nanti bisa nyampe di provinsi Jambi. Nah kemudian nanti dari Jambi kemudian bisa nyampe di Sumatera Selatan, Lampung, dan nanti ujungnya tentunya di Bakauheni ya kalau mau nyebrang ke Pulau Jawa. Nah ini nih titik kemacetan titik kemacetan pertama, dan kebetulan di titik kemacetan pertama ini kita langsung jalan nih di sini karena jalannya buka tutup ya, jadi ada sebelah kiri dan kanan. Nah kebetulan alhamdulillah nih kita langsung jalan, jadi kita nggak harus nunggu dulu untuk orang dari depan jalan dulu gitu, jadi kita duluan yang jalan. Jadi aku termasuk yang alhamdulillah nggak ngantri, jadi ini kita langsung jalan aja, kita nggak berhenti nungguin dulu. Nah ini adalah jalan yang sedang diperbaiki ya, dan ya ini udah hampir selesai nih perbaikan jalannya. Kalau dulu itu pas orang mengerjakan jalan itu katanya di sini memang agak lama kita berhentinya untuk nungguin antrian jalan gitu ya. Nah tapi di sini karena jalannya udah hampir selesai juga kayaknya, udah sekitar 70% ya ruas jalan ini yang mau diperbaiki. Nah jadi kita langsung jalan aja. Jalan ini cukup panjang ya, ruas jalan pertama yang diperbaiki ini cukup panjang, dan itu adalah antrian dari kendaraan yang berasal dari arah Dharmasraya. Ini udah banyak juga yang antri, jadi mereka nungguin kita lewat dulu, nah baru mereka nanti bakalan lewat juga melalui jalan yang tadi, karena ya memang karena perbaikan jalan jadi jalannya buka tutup kayak gitu, dan mereka harus ngantri dulu. Jadi alhamdulillah tadi kita langsung masuk langsung jalan, jadi nggak harus ngantri. Nah oke, kita lanjutkan lagi ya perjalanan kita. Nanti kita lihat lagi apakah masih ada titik selanjutnya yang bakalan bikin kita kena macet lagi. Oke, ini ternyata titik kedua ya yang bikin macet lagi. Tadi kalau di titik kedua ini tadi aku kita berhenti dulu agak beberapa menit ya. Ada sekitar 5 menitan ya kita berhenti dulu tadi di titik kedua. Nah ini lanjut lagi kita perjalanan kemacetan sesudah macet di titik macet 2. Nah ini lumayan progresnya juga masih belum terlalu selesai ya. Nah ini aspalnya masih setengah, dan setengah lagi tuh masih dalam pengerjaan. Nah jadi ini adalah titik kemacetan kedua di perjalanan kita dari Kota Solo ke Kabupaten Dharmasraya.
Nah, yang pasti titik kemacetan kedua ini lebih panjang daripada titik kemacetan yang pertama, karena terlihat di sini masih ada yang jalan masih jalan tanah gitu. Nah, ini seperti ini, sebelah kirinya udah beton, nah sebelah kanannya itu masih dalam proses pengerjaan ya. Nah, makanya ruas jalan yang diperbaiki juga lebih ukurannya lebih panjang daripada ruas jalan pertama yang macet, yang mengalami kemacetan. Nah, jadi ini kita udah masuk di jalan yang sudah selesai diperbaiki ya, dan tentunya ini bakal memperlambat perjalanan kita dari arah Padang ke Dharmasraya atau dari arah Dharmasraya ke arah Padang, seperti itu. Nah, kita sudah melewati titik kemacetan. Nah, jadi ini udah jalannya udah normal lagi nih. Dan akhirnya kita nyampe lagi di titik kemacetan berikutnya, yaitu titik kemacetan ketiga. Tapi titik kemacetan ketiga ini nggak terlalu panjang ya, dan jalannya udah hampir selesai juga untuk yang ketiga ini. Jadi udah sekitar 85% nih jalannya udah selesai, jadi nggak terlalu panjang macetnya. Dan nah, ini adalah antriannya yang dari depan. Ini titik kemacetan ketiga, antriannya banyak truk-truk gitu ya, karena memang jalannya adalah jalan lintas atau jalan utama menghubungkan antar provinsi di Sumatera ya. Jadi ini adalah jalan lintasnya, dan tentunya truk-truk ini membawa bahan-bahan hasil bumi, atau misalnya juga seperti sawit ya, dan kemudian ada juga yang pastinya ekspedisi dan lain sebagainya. Makanya jalur ini memang jalur yang padat, jalur utama yang harus kita lewati kalau kita mau ke Jambi, ke provinsi-provinsi lain di sekitar itu. Nah, jadi memang jalan ini selalu ramai pastinya. Nah, ini titik kemacetan keempat. Kita masuk lagi di titik kemacetan keempat, dan ini setelah kita berhenti dulu ya tadi, sekitar ini agak lama tadi berhentinya, sekitar 10 menitan. Nah, ini akhirnya aku jalan lagi, dan untuk jalannya sendiri ini perbaikannya udah lumayan cukup
bagus ya perbaikan jalannya. Dan nah ini itu pemandangan dari perbukitan-perbukitan yang ada di sekitar jalan utama ini. Nah, jadi itu yang nungguin antrian itu cukup banyak juga yang di depan kita, pastinya nungguin antrian. Dan yang pasti ini adalah titik keempat yang harus kita lalui tadi ya. Tadi berhentinya cukup lama, sekitar 10 menitan. Nah, ini yang ngantri juga udah nungguin nih bakal jalan. Setelah kita baru mereka nanti bakalan jalan juga. Nah, ini antriannya banyak truk-truk juga di sini, dan kemudian ada bis-bis juga nih. Nah, ini biasanya bis antar pulau nih ya. Ini salah satu bis Sembodo. Nah, ini bis Sembodo nih. Ini biasanya dari Jawa, dari Pulau Jawa ini. Dan ya truk-truk ini juga biasanya dari Pulau Jawa nih, ngangkut barang-barang ekspedisi dan lain sebagainya. Tentunya memang jalan ini rame dilewati baik kendaraan pribadi, kendaraan umum, truk maupun bis ya. Jadi memang jalannya adalah jalan utama yang selalu rame tentunya. Oke, gitulah ya perjalanan kita menuju Kabupaten Dharmasraya yang tentunya penuh dengan rintangan. Kalau di part 1 rintangannya adalah melewati Setinjau Lawi yang mana lagi hujan juga gitu ya, kalau di part 1. Nah, part 2 ini adalah melewati jalanan yang cukup macet dan rame. Macetnya karena ada perbaikan jalan gitu. Dan ya gimana lagi, nanti part 3 nanti ikuti lagi ya part 3 di video aku selanjutnya menuju Kabupaten Dharmasraya. Apalagi sih yang kita temui di jalan di dalam perjalanan kita ke Kabupaten Dharmasraya. Yang penting selalu ikuti channel aku, jangan lupa like, comment, and subscribe. Makasih teman-teman.